Minasang konnichiwa. Balik lagi di vlognya Yudi Phrase. Hari ini aku mau ngelanjutin vlog tentang kelanjutan dari series cara jadi perawat di Jepang. Jadi aku bikin vlog series tentang cara jadi perawat di Jepang. Nah, yang pertama, part pertama kemarin kita udah bahas tentang apa tuh? Cerita singkat tentang perjalanan bagaimana aku bisa sampai ke Jepang. Terus yang kedua ini, hari ini bakalan kita bahas adalah alasan kenapa aku pindah kerja dari rumah sakit Jepang. Nah, alasannya ada 4 poin sih sebenarnya. Udah aku kumpulin dan aku simpulkan. Alasan yang pertama adalah aku pingin tinggal sama istri. Karena waktu aku kerja di Tokyo dan sementara istri itu kerjanya di tempat lain. Aku kerja di rumah sakit di Tokyo, di Setagayaku namanya. Kemudian istri kerjanya sebagai perawat lansia di Kanagawa Ken, Hiratsuka namanya. Jadi kalau misalkan kita mau ketemu, walaupun kita udah nikah gitu kan, mau ketemu harus pindah dulu, harus apa namanya? Misalkan aku harus ke Kanagawa dulu. Dan perjalanan dari Tokyo ke Kanagawa itu memakan waktu kurang lebih 2 jam. Naik kereta sama bis ya. Jadi total 2 jam. Dan sekali perjalanan, misalkan aku pergi dari Tokyo ke Kanagawa, ke tempat istriku, itu ngabisin 1000 yen kalau nggak salah. 1000 yen lebih sih sebenarnya. 1000 yen itu cuman untuk pergi aja. Jadi kalau kita pulang pergi itu 2000 yen. 2000 yen itu kalau misalkan dikurskan di Indonesia berapa ya? 250.000 lebih. 250.000 untuk pulang pergi. Dan kalau misalkan dalam 1 bulan 4 kali ke rumah istri juga udah lumayan, udah 1 jutaan. Nah makanya lagian kita kan baru nikah, udah nikah tapi masih harus tinggal sendiri-sendiri, itu rasanya kan gak enak banget. Makanya aku mutusin akhirnya untuk pindah ke Kanagawa juga. Nah, karena kalau istri kan masih kerja sebagai perawat lansia tapi masih belum lulus Kokashikeng, belum lulus ujian nasional perawat lansia, jadi dia belum bisa pindah ke tempat yang lain. Jadi aku yang pindah ke Kanagawa. Akhirnya bulan kemarin aku pindah ke sini dan aku keluar dari rumah sakitku yang di Tokyo. Itu alasan pertamanya. Jadi pingin tinggal bersama istri. Nah, yang kedua adalah kondisi fisikku kurang atau menurun, karena di Jepang khususnya di rumah sakitku yang kemarin itu kerjanya berat banget. Dan karena aku kerja di bagian ortopedi, ruangan ortopedi, jadi pasien-pasiennya patah tulang, dan kalau misalkan mau ke toilet atau mau ganti popok atau mau mandiin pasien, itu kan semuanya harus angkat-angkat pasien kan, harus sering pegang pasien yang berat-berat lagi. Jadi aku akhirnya kena di punggungku sakit banget, sampai pernah nggak bisa jalan. Akhirnya tiba-tiba pagi-pagi itu aku bangun nggak bisa jalan, nggak bisa bangun karena kakinya sakit banget dan kram, sama tiba-tiba sarafnya itu juga agak jadi apa ya, sakit banget lah istilahnya. Terus akhirnya waktu itu aku periksa dan sama dokter didiagnosa bahwa penyempitan saraf, jadi hernia nucleus pulposus kalau istilahnya. Terus kalau di bahasa Jepangnya suikambang hernia. Nanti ada fotonya kalau nggak salah. Aku masih simpen sih. Nanti kalau ada aku masukin di sini foto MRI dari tulang belakangku.
Jadi aku pertama masuk dari ronsen di CT, akhirnya di MRI, akhirnya ketemu cukup lumayan berat sampai karena aku nggak bisa jalan kan. Aku akhirnya beberapa hari libur, nggak bisa kerja, terus akhirnya sama dokter sebenarnya disarankan untuk operasi. Dia bilang kalau dioperasi bisa kok ini sembuh langsung katanya. Tapi aku takut banget kalau mau operasi kan. Aku bilang nggak berani kalau operasi. Aku mending obat aja. Jadi aku minum obat anti nyeri sama suplemen sama karena minum obat anti nyeri terus harus lindungin lambungnya juga. Jadi kalau nggak salah dapat 3 obat. Cuman semakin hari karena aku kurangin juga untuk ngangkat-ngangkat pasiennya, udah semakin baik. Dan aku kerja selalu pakai korset di pinggang sini karena untuk jaga-jaga jangan sampai makin parah gitu kan. Tapi berjalannya waktu membaiknya itu lambat banget. Dari aku mulai tiap hari minum obat anti nyeri, terus aku mulai kurangin jadi setengah dosisnya, terus jadi jarang-jarang aja kalau pas sakit aja. Tapi aku mikirnya kok nggak sembuh-sembuh ya, mungkin karena aku kerjanya kayak gitu kan, nggak bakalan sembuh kalau aku kayak gini terus. Itu akhirnya aku mutusin juga salah satu faktor untuk bikin aku pindah kerja dari rumah sakit ke panti jompo aja, itu salah satunya itu karena aku kesehatannya menurun. Aku nggak mau kalau semakin parah nanti aku bisa kenapa kan, bahaya. Apalagi aku takut banget sama operasi. Walaupun aku perawat, tapi aku juga manusia aja. males sama berhubungan dengan misalkan aku di opname gitu kan, ribet gitu. Selama ini aku belum pernah sih di opname, jangan sampai deh. Terus yang ketiga adalah ingin punya waktu luang lebih, karena di rumah sakit itu kalau misalkan kita kerja terus capek, pulang kerja itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi sih. Mau keluar juga males. Yang pasti kalau misalkan capek, udah pulang kerja langsung mandi, makan, terus udah tidur. Udah sampai besoknya pagi udah berangkat kerja lagi, kayak gitu terus kan. Akhirnya kalau kayak gini terus aku bakalan ngabisin waktuku hanya untuk satu pekerjaan. Jadi pekerjaannya jadi perawat, jadi kanggosi tok gitu kan. Jadi apa ya, waktu luangnya kurang gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk, ya salah satu faktor untuk alasannya kenapa aku pindah kerja dari rumah sakit, itu alasan yang ketiga, ingin punya waktu luang. Ya waktu luangnya misalkan aku bikin YouTube kayak gini kan, bisa lebih banyak sharing gitu ke teman-teman semuanya. Terus yang keempat adalah, ini mungkin semua perawat atau pekerja yang di Jepang pasti punya keinginan ini, yaitu adalah ingin gaji yang lebih. Pastinya kan. Jadi di rumah sakitku yang sebelumnya itu sebenarnya gajinya nggak terlalu sedikit-sedikit banget, cuman ya sedikit. Jadi gajinya nggak dibandingkan sama teman-temanku yang perawat juga yang udah lulus, gajinya masih ya secukupnya aja lah. Bukan, nggak bisa dibilang lebih dan banyak gitu. Cuman gaji per bulannya memang sedikit, ya bisa dibilang sedikit, tapi bonusnya lumayan besar. Mungkin kalau yang setauku itu gaji di rumah sakitku walaupun kecil, bonusnya itu yang paling besar deh. Dari setauku ya, maksudnya dari teman-temanku aja, sebatas teman-temanku dari lingkunganku aja. Tapi mungkin ada yang lebih besar bonusnya. Kayak gitu. Jadi kalau aku mau keluar karena aku pengen cari gaji yang lebih tinggi, akhirnya aku memutuskan untuk pindah kerja sebagai perawat, sebagai kanggosi, tetap nurse ya. Itu tapi kerjanya di panti jompo. Di panti jompo lebih banyak waktu luangnya, terus pekerjaannya juga nggak terlalu berat, terus kemungkinan gajinya juga lebih besar mungkin. Cuman aku nggak tahu karena aku masih belum ada 1 bulan kerja di
panti jompo sebagai perawat Kanggosi. Nanti mungkin kalau ada kesempatan selanjutnya bakalan aku bahas juga. Oh ya, aku juga sebelumnya di video sebelumnya pernah bilang deh kayaknya, apa perbedaan Kanggosi, perawat Jepang yang kerja di rumah sakit perawat medis, sama perawat lansia. Itu care worker namanya, atau Kaigo Fukushiki. Nanti kita bakalan jelasin lebih dalam lagi, apalagi istriku kan juga kerjanya sebagai perawat lansia. Jadi nanti kalau bisa aku mau ajak istriku untuk masuk ke video ini juga, bikin video kayak gini biar kita sharing. Nah, sebenarnya kalau kita masih belum lulus Kokashikeng atau belum lulus ujian keperawatan, kita juga nggak bisa bilang aku Kanggosi itu tuh nggak boleh, karena belum punya sertifikat. Dan kalau kita kerja tapi masih calon, itu dulu aku waktu kerja di rumah sakit tapi belum lulus ujian keperawatan, aku dipanggilnya Kanggo Josu. Kanggo Josu itu artinya bisa jadi asisten perawat atau yang membantu perawat, Kanggo Josu. Nah, kalau yang care worker atau Kaigo Fukushiki tapi yang belum lulus atau masih calon atau kandidat, itu dibilangnya bisa dibilang atau dipanggil Kaigo Shokuin. Kaigo Shokuin. Jadi pekerja perawat lansia. Ini bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, nanti gimana sih apa perbedaan pekerjaannya, terus hal-hal yang lebih spesifiknya, itu bakalan kita bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman yang penasaran banget tentang dunia keperawatan dan gimana cara kerja di Jepang sebagai perawat ataupun perawat lansia, tetap jangan lupa pantengin terus video dari UD Freeze ini. Kita bakalan bahas lebih dalam. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video-video ini, like, dan jangan lupa komentar di kolom komentar, dan bagikan ke semua teman-teman kalian yang mungkin butuh video-video seperti ini. Dan jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Tentang cerita jangka perjalanan bagaimana bisa, oh singkat.